buat kalian yang kemarin nanya tentang umur. Soalnya umurku aja sekarang udah 27 guys. 27 tuh masih bisa banget. Oke, halo guys. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel aku. Jadi di video kali ini guys aku mau bahas tentang batas usia magang di Jepang ya guys. Maaf guys, ini suasananya masih dingin banget guys karena udah masuk ke musim gugur guys. Jadi pakai jaket kayak gini guys buat menghangatin tubuh. Oke guys, kembali ke pembahasan. Jadi di video kali ini aku mau bahas itu guys tentang batas usia magang di Jepang. Jadi batas usia magang di Jepang itu ya guys, untuk kalau jalur swasta ya guys, ini ngomongin jalur swasta ya guys. Kalau jalur swasta ya guys, itu batas maksimalnya itu kayaknya 40 masih bisa guys. Soalnya kemarin pas di Senta itu aku ketemu sama orang Vietnam, dia umurnya tak tanya itu udah tua lah, udah umur 42. Nah itu masih bisa guys. Nah itu programnya itu program magang bukan TG. Nah itu masih bisa guys, program magang umur segitu. Kalau di Indonesia sendiri, kalau aku lihat itu ya guys di di WA tentang job gitu ya kan, biasanya pas aku waktu masih pendidikan di LPK itu biasanya kan sacoknya atau yang punya LPK itu ngasih tahu guys, itu WA dari dari SO lah, SO nya tuh ngasih WA ini dibutuhkan tenaga kerja berapa orang, terus batas umurnya. Jadi aku itu pernah lihat tuh umur 39 masih bisa guys. Dan kemarin aku juga masukin temenku ke LPK itu umurnya udah 33, itu masih bisa guys, masih diterima di LPK. Tapi dia masuknya TG karena dia nggak punya ijazah SMA, jadi masuknya TG. Jadi itu, nah itu jadi untuk usia magang itu ya guys, kalau jalur swasta itu sekitaran 35 itu masih bisa guys. Kalau di atas itu kayaknya masuknya TG sih. Nah untuk TG itu maksimal umur tuh nggak terlalu dipermasalahin guys. Yang penting bisa kerja, terus punya sertifikat bahasa, kayak gitu aja sih. Soalnya tetanggaku juga itu udah umur 40-an lah kayaknya, kalau nggak 39 tuh dulu pernah kerja di Jepang selama 5 tahun. Nah sekarang di rumah tuh udah buka usaha lah, dan sekarang dan besok dia mau kembali lagi berangkat ke Jepang guys. Sekarang masih proses, masih nunggu izin tinggalnya. Jadi untuk batas usia di Jepang tuh nggak terlalu dipermasalahin guys untuk usia, kecuali kalau magang di Jepang itu jalurnya jalur negeri. Nah kalau jalur negeri itu biasanya yang umurnya masih muda-muda guys, di bawah 25, di bawah 25 kayaknya, di bawah 25. Soalnya kemarin pas aku masuk LPK itu ditanyain umurnya berapa. Nah itu itu bisanya masuk swasta karena kita umurnya udah nggak masuk guys. Jadi kalau di jalur IM, jalur negeri itu batas usianya itu ada ukuran maksimalnya. Kalau jalur swasta itu kan di atas 33 masih bisa, 35 masih bisa. Yaitu soalnya dari Vietnam juga kemarin umur 42 masih bisa guys. Dan itu di Senta bareng, di training center itu bareng, kita belajar bareng selama 1 bulan. Tapi itu aku mau berangkat kurang 2 minggu dia baru masuk Senta. Ya itu sih kalau menurut aku ya guys, umur segitu tergantung kitanya sih mau enggak gitu loh belajar. Soalnya belajar bahasa itu karena bukan bahasa sehari-hari ya, kita itu masih belajar bahasa, apalagi yang susah itu nulisnya guys, apalagi nulis kanji itu sangat susah sekali guys. Jadi dengan umur segitu ya menurut aku buat belajar males guys. Nah rencana ke Jepang mending sekarang masih muda, kalau punya keinginan mending langsung tancap gas daftar di LPK. Soalnya aku juga nyesel guys, kenapa nggak dari muda ke Jepang, udah nikah baru berangkat ke Jepang, kayak gitu sih. Dan di sini tuh ya guys, pekerjaan itu sangat banyak sekali guys, sangat dibutuhkan tenaga kerja itu di sini tuh sangat banyak sekali guys. Makanya kuotanya itu setiap tahun itu bertambah guys. Untuk wilayah Indonesia itu hampir tiap tahun tuh berapa ribu masuk ke Jepang guys. Soalnya di sini tuh pekerjanya itu udah tua-tua guys, apalagi yang di bagian pabrik di Genba itu masih ada yang tua-tua guys. Soalnya
rekan kerjaku itu guys, asli orang Jepangnya itu ya, orang 5 orang tuh umurnya udah di atas 50 guys, dan jalannya tuh udah susah lah, bungkuk, jalannya tuh udah bungkuk, dan apa ya, rambutnya tuh udah putih semua lah. Tak tanyain tuh umurnya tuh ada yang 72, 73, 65, sama 54 apa 55 ya. Dan itu masih kerja di pabrik guys. Dan ada juga yang di Genba. Aku pernah lihat kemarin pas aku kerja di Genba, itu ada juga orang tua guys. Duh, jalannya udah susah lah pokoknya, udah bungkuk-bungkuk. Dan di pabrikku tuh ada guys 5 orang tuh, dan kerjanya itu apa guys, ngangkat-ngangkat besi. Buat apa ya, buat bengkok-bengkokin besi itu kan harus diangkat, dan itu dia kerjanya gitu guys, ngangkat-ngangkat besi, dan itu masih kuat. Jadi itu suatu apa ya, suatu cambuk buat aku kalau aku mau ngeluh, capek, lelah, mau apa ya, mau ngeluh itu malu guys sama orang yang tua atau orang-orang tua yang ada di pabrik itu guys. Soalnya rekan kerjaku itu tua-tua semua guys, rata-rata itu umurnya di atas 50 tahun. Dan yang muda itu sangat jarang sekali guys. Orang apa ya, anak muda itu di bawah umur 30 lah di pabrik itu nggak ada guys. Rata-rata itu di atas 30 ke atas, 30 ke bawah tuh nggak ada. Dan rata-rata itu banyak yang belum nikah juga guys di pabrik itu dengan umur segitu. Jadi menurut aku umur tuh nggak terlalu dipermasalahin guys, yang penting bisa kerja dan mau kerja di Jepang. Yang penting kita mau belajar bahasa Jepangnya, mengikuti prosesnya, itulah yang kadangan itu membuat males itu ya, itu guys prosesnya. Karena kita harus belajar bahasa Jepang, kita nulis bahasa Jepang, nulis kanji, nulis huruf hiragana, katakana itu sangat sulit guys buat belajar seperti itu. Apalagi kalau udah sampai di sini guys, mau belajar tuh kayaknya malas banget, soalnya pulang kerja itu kadang, sekarang kan udah musim gugur nih guys, jam 5 itu udah kayak maghrib di Indonesia, kayak kayak jam 7 malam di Indonesia kalau di sini jam 5 guys, soalnya udah masuk musim gugur. Jadi jam 5 itu udah matahari udah terbenam guys, nggak kayak musim panas kemarin jam 7 baru apa ya, baru tenggelam mataharinya. Jadi buat kalian teman-teman yang masih mikir-mikir buat ke Jepang, umurnya udah di atas 25, 30, di bawah 35 itu masih bisa guys. Apalagi ya udah nikah juga itu masih bisa guys. Soalnya teman-temanku kemarin banyak yang nanya, udah nikah emang bisa ke Jepang? Terus umur 30 ke atas emang masih bisa ke Jepang? Bisa banget guys. Ini jawaban buat kalian yang kemarin nanya tentang umur. Soalnya umurku aja sekarang udah 27 guys. 27 tuh masih bisa banget ke Jepang. Apalagi kemarin temanku ada yang juga yang masuk itu umur 33 tahun guys. Masih bisa buat belajar. Sekarang udah belajar di LPK itu udah hampir 1 bulan guys. Jadi untuk umur gitu guys masih bisa. Yang penting kalian itu masih punya niat, yakin bisa belajar bahasa Jepang, bisa berangkat ke Jepang, pasti kalian bisa guys. Nah itu dia guys, sekilas pembahasan tentang batas usia magang di Jepang guys. Itu untuk usia magang di Jepang jalur swasta ya guys. Untuk jalur IM aku kurang paham sih guys, karena kalau IM tuh kayaknya dibatasin guys, di bawah umur 23 kayaknya loh guys. Kalau nggak 25 itu baru masih bisa masuk IM, tapi kalau di atas 25 itu udah nggak bisa masuk IM guys. Oke, sekian dulu videonya guys. Selamat menonton, semoga sedikit bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.